Hai semuanya, hari ini aku mau berbagi pengalaman aku ketika aku kerja di salah satu restoran Indonesia yang berada di Sydney. Aku kerja di restoran ini uh, sangat sebentar gitu ya, sekitar 2 bulan aja karena waktu itu kami harus pindah, suami pindah kerja, jadi aku harus berhenti bekerja di situ. Walaupun cuma 2 bulan aja kerja di situ, tapi tuh pengalamannya tuh berkesan banget gitu. Aku betah banget sih ya kerja di restoran itu karena memang rekan kerjanya baik, udah gitu bosnya pun cewek cowok tuh baik-baik gitu. Jadi aku betah kerja di restoran itu dan itu adalah pekerjaan pertama aku. Walaupun begitu, namanya hidup kan pasti ada drama ya. Jadi ada salah satu karyawan atau rekan kerja di restoran itu yang galak, galak banget gitu ya kan. Tapi karena memang teman atau rekan kerja aku kan emang baik-baik gitu ya, jadi kita kayak suka curhat-curhat gitu ya kan. Terus mereka juga bilang, iya aku kasihan deh sama kamu, si itu galak banget sama kamu gitu kan. Tapi emang dia tuh orangnya begitu, sama orang baru atau anak baru tuh dia pasti tuh kayak galak banget gitu. Namanya juga anak baru gitu ya kan, pasti melakukan kesalahan ya kan, namanya juga baru beradaptasi, baru belajar, apalagi itu adalah pekerjaan pertamanya di negara orang gitu ya kan, pasti ada lupa-lupanya dan ada kesalahannya. Pernah suatu waktu aku tuh lupa gitu taruh, kadang tuh bawang goreng, kadang kerupuk gitu, pokoknya masih ada aja gitu yang aku lupa kan. Terus tiba-tiba nih waktu aku lagi kasih piring aku gitu ke customer atau ke pembeli gitu ya kan, tiba-tiba dia teriak dari dapur gitu. Mending teriak doang, dia keluar dari dapur sambil teriak-teriak, dia bawa pisau begini-begini. Jadi yang kaget itu nggak cuma saya aja, tapi pembeli pun juga kaget gitu. Buru-buru pembeli, orang yang di dalam dapur pun yang lagi masak tuh juga ikut kaget gitu ya kan. Dan kebetulan memang bos aku itu kan emang di situ ya, dia suka bantuin masak gitu ya kan. Sampai ditegur gitu sama bos aku. Aku dengar sih waktu dia negur gitu, dia bilang gini, jangan galak-galak sama dia kan masih baru, jadi kalau masih ada salah-salahnya dikit ya tidak apa-apa, maklum saja gitu kan, bisa tinggal dibilang gitu, jangan lupa pakein ini, pakein itu gitu ya kan. Kalau misalkan udah terlanjur lupa ya udah taruh aja di piring terpisah gitu. Udah tuh di situ tuh ya kan. Gak cuma itu doang nih, pernah suatu waktu gitu ya kan, aku nih lagi lagi layani pembeli gitu. Tiba-tiba si chef ini, si koki atau si chef di restoran itu, dia lagi video call gitu sama pasangannya gitu. Tiba-tiba si nenek-nenek itu ngarahin HP-nya si koki itu ke arah aku gitu, bilang kayak gini. Terus karena aku bingung sambil ngelayanin pelanggan pembeli, ya udah aku senyum saja gitu, karena aku kan bingung ya, kayak ini siapa nih, kayak udah aku senyum saja gitu ya kan. Terus si nenek-nenek ini dia bilang, "No, selingkuhan pacar lu," katanya gitu. "No, pacar lu selingkuh sama dia di tempat kerja." Begitu kan, saya kaget. Nah terus pas selesai kerja, waktu di dalam bus, rekan kerjaku ngomong begini, masa si nenek itu tadi pengen ngerjain kamu gitu katanya. Terus aku kaget kayak, hah, ngerjain gimana gitu. Iya, ngerjain kamu biar kamu dimarahin sama si bos katanya gitu. Terus aku kaget ya, kayak ih jahat sekali orang ini gitu kan, padahal aku nggak ngapa-ngapain gitu. Aku ngobrol sama dia juga enggak, pokoknya enggak nyenggol-nyenggol dia lagi, tapi kok dia jahat sekali gitu. Terus kata temanku,
temanku bilang, ah nggak mau ah gitu, lagian ngapain juga ngurusin orang, kata temanku begitu. Ada dua kan temanku gitu ya kan. Terus karena si anggap saja namanya tuh Tiara gitu, gara-gara si Tiara nih nggak mau, terus dia ini hasut lah temanku, anggap saja temanku ini namanya Putri satunya, dia menghasut si Putri gini untuk kerjaan aku gitu, katanya biar aku nih dimarahin sama si bos. Tapi si Putri sama si Tiara ini kan emang baik ya sama aku ya. Nah si Putri tuh nggak mau juga, katanya ih ngapain sih ngurusin orang, katanya gitu ya, kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu, kata si Putri. Akhirnya dia di dapur kayak marah-marah sendiri gitu, karena nggak ada yang mau bantuin dia ngerjain aku, biar aku dimarahin sama si bos gitu ya. Satu waktu gitu kan, aku tuh lagi lagi ngeringin gelas gitu ya kan. Nah di sebelah aku ini ada tumpukan piring. Nah waktu itu mungkin ada yang nyenggol, tapi aku nggak tahu ya yang nyenggol siapa. Terus aku ini berusaha nahan itu piring biar tidak jatuh, biar tidak pecah gitu. Tapi nasib sial. Pada saat itu nasibku mungkin lagi sial gitu ya kan. Aku tahan piring, yang jatuh yang jatuh gelas, kesenggol sama kaki aku, akhirnya beberapa gelas tuh jatuh gitu ya kan. Pada kaget dah itu semua dengar dengar gelas-gelas pada jatuh. Nah terus bosku dateng dari dapur gitu, katanya ada apa ini gitu, kok bisa pecah gitu kan. Terus aku jelasin, iya Ci, aku kan manggilnya Cici ya, ya Ci aku tadi ada yang nyenggol piring, terus refleks gitu ya megang piring, ternyata gelasnya jatuh kesenggol kakiku, katanya aku gitu kan. Tapi aku tuh nadanya hampir kayak mau nangis gitu. Terus katanya, oh ya udah nggak apa-apa, kamu ambil ini aja cepetan, ambil ambil sapu gitu dibersihin, takut kena orang, kena kaki orang gitu kan. Ya udah tuh aku sambil bersihin gitu, bersih kan. Nah si nenek ini dia kompor, dia di belakang, dia bilang kayak gini, gak tahu dia manggil nama Cici itu pakai namanya si Cici ini kan, tapi gua nggak tahu namanya siapa. Dia bilang gini, itu 20 gelas tuh yang pecah, katanya gitu. Terus si Cici tuh kaget kayak, hah 20 gelas masa sih gitu kan. Akhirnya dia datang ke ini, pokoknya dia sambil komporin lah gitu, mana di situ kan banyak, bukan nggak banyak juga sih, maksudnya di situ ada pembeli posisinya gitu. Jadi kan kayak gimana ya, kayak panik, kayak itu kerjaan pertama, terus belum lama kerja, ada pembeli, terus bosnya di situ, terus ada lagi yang komporin. Jadi kan kayak udah sedih, panik, pokoknya campur aduk gitu ya kan. Iya, pokoknya sambil aku bersihin si nenek-nenek itu nunjuk keluar gitu. Itu tuh ada 20 tuh, banyak banget, 20 gelas yang dipecahin gini. Begitu. Ternyata aku tidak dipecat dan gajiku tuh utuh gitu ya kan. Kataku, baik sekali nih bosku gitu ya kan, udah mecahin gelas 5 tapi aku tidak dipotong gaji, kataku gitu. Baik. Nah selain si nenek-nenek itu, ternyata waktu aku kerja di restoran Indonesia itu kan emang notabene atau kebanyakan pembelinya tuh ya orang Indonesia juga. Di hari pertama aku kerja atau hari kedua, pokoknya belum ada seminggu lah aku kerja. Nah terus di situ ada pembeli tuh ya kan. Nah di posisinya itu resto itu tuh tidak ramai gitu, jadi cuma dia aja yang beli gitu ya kan, tapi dia take away gitu. Terus dia pesan lah, dia udah pesan gitu ya kan, aku aku siapin semuanya gitu. Terus dia bilang ini, Mbak masih baru ya, katanya gitu. Terus aku bilang, iya Kak, kok tahu gitu. Terus mukanya tuh langsung aku kira mau basa-basi gitu ya, mau basa-basi ngobrol. Ternyata aku mau dimarahin sama dia. Langsung habis itu dia marah-marah gitu, katanya iya soalnya lu tuh kerjanya lelet gini, pokoknya dia marah-marah sambil ngoceh gitu ya kan. Terus aku cuma di situ cuma iya bisa ya maaf ya kalau lama, iya soalnya saya baru belajar gini ya, pokoknya minta maaf aja lah gitu. Nah
Terus ada lagi nih customer. Restoran yang waktu itu saya kerja kan memang ada di situ kayak etalase gitu, etalase. Dia ada juga gorengan kayak kayak curry puff, terus ada bakwan, ada bakso goreng. Nah, waktu itu lagi ngantri tuh pada mau beli jajanan gitu kan. Ya udah, akhirnya kulayani satu-satu. Tiba-tiba pas lagi pada ngantri gitu ya kan, ada nih ibu-ibu sosialita gitu ya kan, baru datang tiba-tiba ucuk 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 ucuk, dia bilang kayak gini, bungkusin bakwan, bakso goreng, terus apa gitu, jajanan gitu kan ya kan. Terus aku bilang gini, oh iya iya bu, bentar ya, saya layani dulu kakak ini, soal kakak ini sudah duluan, kata gitu kan. Dia tidak terima, dia marah-marah, kata gini, gimana sih, saya ini lagi buru-buru gitu, masa nggak bisa sih saya diduluin, saya kan belinya nggak banyak, cuma beli bakso ini, bakso goreng, bakwan, ini itu, pokoknya yang dia bilang tidak banyak tuh banyak gitu pesanannya. Masalahnya ini bukan banyak atau sedikit yang dia pesan gitu, tapi dia tidak mau ngantri gitu, dia menyelak gitu. Terus gara-gara dia emosi gitu, saya bilang begitu, orang-orang yang lagi ngantri itu kebawa emosi sama dia, akhirnya ributlah itu di dalam restoran gitu ya kan. Ada lagi gitu ya kan, pembeli gitu. Waktu itu ada pembeli ibu-ibu, dua ibu-ibu gitu, tapi kayaknya ini tuh ibu dan anak gitu ya kan, tapi ibu dan anak yang sudah tidak muda lagi gitu, ngerti kan. Nah, waktu itu si ibunya ini yang sudah tidak muda lagi, atau sudah tua itu, dia bilang kayak gini, mbak saya pesen bihun goreng ya. Dia cuma bilang pesan bihun goreng, dia tidak tanya ini mie-nya apa gitu, dia tidak nanya gitu, dia cuma bilang, oh, saya pesan bihun goreng gitu. Oh sudah, saya ini kan, saya paling cuma nanya mau pedas atau enggak gitu ya kan. Terus udah nih, udah selesai, makanan udah datang, tiba-tiba dia marah-marah sama saya. Dia bilang begini, mbak gimana sih, ini kan bukan glass noodle. Terus saya bingung gitu, loh bu, kan ibu nggak nanya ini glass noodle atau, cuma bilang mbak saya mau pesen bihun goreng, terus saya tanya mau pedas atau enggak. Tapi kan ibu tidak tanya atau tidak request mau pakai glass noodle kah atau mau pakai mie apa, kan ibu tidak tanya begitu. Dia makin marah gitu, namanya juga udah tua gitu ya kan, dia makin marah gitu. Tapi untungnya anaknya si ibu ini, dia tuh cepet-cepet menenangkan si ibu ini, dan dia tuh juga minta maaf gitu ke saya. Terus ya udah, nggak apa-apa, saya juga minta maaf ya, saya tidak tidak memberitahu kalau ini tuh glass noodle atau bukan, padahal itu juga bukan salah saya gitu ya kan, tapi ya cari aman saja, saya minta maaf. Ada lagi nih, kan memang restoran Indonesia yang saya dulu kerja nih, dia kan ramai sama pembeli gitu, maksudnya banyak gitu pembelinya karena memang enak gitu ya kan. Nah terus karena saking banyaknya yang beli itu tuh biasanya tuh ada waiting list gitu. Jadi kalau rame itu khususnya jam-jam makan siang atau jam makan malam tuh. Nah pas aku jalan mau beresin itu, tiba-tiba ada orang duduk gitu, sekeluarga lah gitu. Terus saya tanya gitu, anggap aja nama bapak ini Bapak Antoni ya kan. Saya tanya, aduh maaf pak, apa bapak yang bernama Antoni atau atas nama Antoni gitu, soalnya waiting list berikutnya itu atas nama Antoni gitu. Lalu dia marah-marah, dia bilang gini, saya ini sudah tunggu dari tadi, sudah ada kali ini saya tunggu 30 menit ini, berdiri di luar gini, pokoknya dia marah-marah gitu. Kebetulan namanya Bapak Antoni itu ada di situ, di luar itu, dan pintunya tuh kebuka gitu ya kan. Dan si Bapak Antoni itu dia dengar gitu, dia tahu kalau ada yang nyerobot meja dia gitu, yang harusnya nama dia setelahnya diserobot sama orang. Dia dengar lah itu, dia masuk, ribut lah itu di dalam restoran itu. Aduh, ada lagi yang lebih yang lebih aneh gitu ya kan. Jadi kalau di restoran saya ini, dia bukan restoran
bukan restoran halal gitu ya kan. Tapi pada saat itu waktu saya pertama kali kerja, saya tuh pakai jilbab gitu ya kan. Nah terus di restoran waktu saya kerja ini namanya bakmi itu kan dia ada listnya banyak gitu ya kan. Begitu juga dengan nasi goreng itu banyak gitu menunya. Datanglah ini dua pembeli, pasangan gitu ya kan. Nah yang perempuan ini dia orang Indonesia, yang laki-laki ini orang bule. Pembeli ini emang temennya bos saya gitu ya. Nah dia tuh pesan beberapa macam nasi goreng gitu. Kalau nggak salah dia pesan nasi goreng babi, nasi goreng kampung, sama nasi goreng apalagi gitu, sama masakan lain kalau nggak salah empek gitu atau apa gitu. Pokoknya dia pesan beberapa makanan gitu. Nah terus masakannya kan namanya kan waktu itu saya masih baru gitu ya, dan saya tuh nggak pernah tahu bentuknya babi itu kayak gimana gitu ya kan. Jadi daripada saya salah, saya tanya gitu ke kokinya, saya bilang, ini yang babi ya gitu. Terus kata chefnya, terus kata kokinya, iya itu babi, yang kampung masih saya goreng gitu. Tiba-tiba dari pojok, dia kan duduknya di pojok ya, dari pojok dia marah-marah, dia tunjuk-tunjuk saya gitu ya kan. Orang-orang pada kaget yang di situ, termasuk saya gitu ya kan. Tunjuk-tunjuk saya gitu sambil jalan ke arah saya gitu. Dia bilang kayak gini, memang kenapa kalau babi haram ya, kasihan banget kamu tidak bisa makan enak gitu-gitu. Pokoknya dia sambil marah-marah, dan saya tuh kebingungan kayak, kenapa ini orang marah gitu. Terus saya bilang gini, oh iya maaf Ci, saya posisinya lagi nanya sama si koki ini karena saya masih baru. Daripada saya salah nanti saya dimarahin gitu ya kan, mending saya tanya dulu sebelum saya kasih ke pembeli gitu ya kan. Tapi dia tidak terima, dan kebetulan bos aku ada di situ, dan bos aku tuh denger gitu, tapi dia lagi goreng gitu ya kan. Terus dia bilang, karena mereka kan saling kenal gitu, terus dia bilang gue nggak ingat gitu nama bos gue siapa. Dia bilang kayak gini, ajarin tuh karyawan lu, nggak sopan banget dia gini. Pokoknya kayak protes gitulah, gara-gara aku nanya ke si koki ini babi ya gitu. Dia marah-marah, nggak tahu kenapa dia tersinggung. Di situ bos saya tuh cuma ketawa gitu. Terus dia nanya, kenapa lu ketawa, katanya gitu kan. Ya habisnya lu aneh, katanya gitu. Aneh kenapa? Ya aneh soalnya karyawan gua ini lagi nanya sama si koki gitu ya kan. Dia nanya, ini makanan ini nih yang mana, soalnya kan. Terus kata bos aku, lu kan pesennya banyak gitu, nasi goreng aja beberapa macam gitu. Kalau dia salah, ntar lu ngomel sama gua lagi yang dimarahin sama pembeli gitu. Karyawan gue nggak salah kok, dia nanya ini makanan nasi goreng babi atau bukan, dan dia tuh posisinya ngomongin sama si koki, bukan ngatain elu babi atau gimana. Jadi ya kenapa lu harus marah, katanya gitu. Nah di situ mereka kayak agak cekcok gitu, gara-gara aku sebenarnya masalah sepele gitu, dan aku tuh juga ngomongnya di dapur gitu ya kan, bukan di luar gitu, tapi entah kenapa dia dengar gitu. Terus pokoknya cekcok lah di situ. Terus ada momen dimana bos aku mungkin saking keselnya gitu ya, walaupun udah kenal sama ini orang karena sering beli, dia bilang kayak gini, udahlah lu nggak usah ngurusin karyawan gua, katanya gitu. Lagi pula karyawan gue, menurut gue dia nggak salah kok, dia lagi kerja dan tidak ada diskriminasi atau ngatain orang atau gimana. Dia memang pure lagi kerja di situ, dan gue nggak ngelihat dia ngatain apapun gitu ya kan. Mending lu urusin aja tuh pacar lu gitu, biar dia mau nikahin lu, nggak cuma dikawinin doang, katanya gitu. Katanya gitu ya. Terus ya udah, mungkin dia malu kali ya, akhirnya dia ya udahlah, dia balik lagi tuh ke meja gitu ya kan. Soalnya di situ posisinya emang juga cukup ramai gitu, mungkin dia juga nggak enak kalau didengar orang gitu kan, kayak yang kamu kenapa buka kartu gitu. Oke, itu adalah cerita pengalaman aku kerja di restoran Indonesia di Sydney. Emang sih cuma 2 bulan aja, tapi ya sangat berkesan.
apalagi si nenek-nenek itu dan pembeli orang Indonesia. Oke, terima kasih sudah nonton video pengalaman saya kerja di salah satu restoran Indonesia di Sydney. Thanks for watching, and then I will see you in the next video. Bye.